First Come First Service atau FCFS. First Come First Service ini atau bisa disebut dengan FIFO yang diartikan sebagai proses yang lebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu, di mana proses di antrian belakangnya harus menunggu sampai semua proses di depannya telah selesai. Karakteristik dari FCFS ini adalah 1. Non-preemptive, 2. Proses yang dieksekusi tidak akan dihentikan sampai selesai, meskipun ada proses baru dengan burst time lebih kecil. 3. Berbasis antrian. 4. Proses disusun dalam antrian sesuai urutan kedatangan. 5. Sederhana dan mudah diimplementasikan. 6. Konsepnya mudah dipahami dan diterapkan karena hanya menggunakan FIFO atau First In First Out. First Come First Service, di mana dilampirkan sebuah dataset untuk algoritma CVU, di mana divisualisasikan untuk P1 itu berwarna merah, P2 itu berwarna hijau, P3 itu berwarna biru, P4 itu berwarna kuning, dan P5 itu berwarna ungu. Kemudian cara kerja untuk First Come First Service, di mana yang di atas itu adalah CVU, yang di bawah yaitu RQ, di mana di detik ke-0 kedatangan P1 dengan burst time-nya yaitu 10. Kemudian di detik kedua kedatangan P2 dengan burst time-nya yaitu 5. Kemudian di detik keempat kedatangan P3 dengan burst time-nya yaitu 8. Kemudian di detik ke-6 kedatangan P4 dengan burst time-nya yaitu 3. Kemudian di detik ke-8 kedatangan P5 yaitu dengan burst time-nya 6. Kemudian di detik ke-10 P1 sudah habis dieksekusi, berarti di CPU P1 bernilai 10 detik. Kemudian masuklah P2 di detik ke-10, yang dimana selesainya yaitu di detik ke-15. Maka untuk nilai CPU P2 yaitu 5 detik. Kemudian di detik ke-15 P3 masuk dengan burst time-nya itu 8. Dan habisnya atau selesainya itu di detik ke-23. Maka untuk nilai CPU pada P3 yaitu 8 detik. Kemudian di detik 23 kedatangan P4 dengan burst time-nya yaitu 3. Kemudian selesai di detik ke-26 dengan nilai P4 yaitu 3. Kemudian di detik ke-26 kedatangan P5 dengan burst time-nya 6. Dan habis atau berakhir di detik ke-32. Dan hasilnya untuk First Come First Service, di mana waiting time-nya yaitu P1 0, P2 8, P3 11, P4 17, P5 18, serta average untuk waiting time yaitu 54 dibagi dengan 5, hasilnya 10,8. Dan untuk turn time yaitu P1 10, P2 13, P3 19, P4 20, P5 24. Untuk average turn time yaitu 86 dibagi dengan 5, maka hasilnya 17,2. Kemudian First Come First Service memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya yaitu 1. Sangat mudah diimplementasikan, 2. Tidak memerlukan overhead CPU, 3. Bekerja dengan baik untuk sistem batch. Kemudian masuk ke kekurangan untuk First Come First Service, yaitu memiliki kekurangan 1. Masalah convoy effect, 2. Waiting time bisa tinggi, 3. Tidak cocok untuk sistem. Shortest Job First Non-Preemptive atau SJF Non-Preemptive adalah definisinya yaitu algoritma CPU scheduling yang memilih proses dengan burst time paling pendek dan akan mengeksekusi proses tersebut sampai selesai tanpa bisa dihentikan oleh proses lain meskipun ada proses baru yang lebih cepat datangnya. Untuk karakteristiknya, yang dimana setelah CPU diberikan ke proses itu tidak dapat atau tidak bisa diinterupsi sampai selesai dan berbasis burst time paling pendek. Kemudian, proses dengan waktu eksekusi paling pendek itu diprioritaskan dan dapat menghasilkan waktu tunggu rata-rata yang rendah karena proses-proses pendek cepat diselesaikan. Kemudian, sulit jika burst time-nya tidak diketahui. Juga,
Algoritma ini ideal jika burst time diketahui dari awal atau bisa diprediksi, tapi di dunia nyata seringkali sulit untuk menebak burst time-nya secara akurat. Kemudian jika selalu ada proses kecil yang datang, proses besar bisa tertunda sangat lama, yang dimana bisa dikatakan starvation. Kemudian tidak cocok untuk real time atau untuk interaktif. Dan karena non-primitif, proses interaktifnya bisa terjebak menunggu proses besarnya selesai terlebih dahulu. Search Job First Non-Preemptive. SJP primitif dilampirkan dataset berikut dan divisualisasikan untuk P1 merah, P2 hijau, P3 biru, P4 kuning, dan P5 adalah ungu. Cara kerja SJF non-preemptive. P1 masuk pada 0 ms, P4 masuk pada 6 ms, P2 masuk pada 9 ms, P5 masuk pada 14 ms, dan P3 masuk pada 20 ms. P1 selesai pada 10 ms, P4 selesai pada 13 ms, P2 selesai pada 18 ms, P5 selesai pada 24 ms, dan P3 selesai pada 32 ms. SJF Primitive Waiting Time. Waiting time P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 11, P3 sama dengan 20, P4 sama dengan 4, P5 sama dengan 10. Average waiting sama dengan 45 dibagi 5 yaitu 9. Turnaround time P1 sama dengan 10, P2 sama dengan 16, P3 sama dengan 20, P4 sama dengan 7, P5 sama dengan 16. Average turnaround time sama dengan 77 dibagi 5 yaitu 15,44. Kelebihan dan kekurangan dari Search Job First Primitive. Kelebihan: waiting time dan turnaround time rendah dibanding algoritma lain, efektif untuk sistem batch dan optimal secara teoritis. Kekurangan: sulit diterapkan pada sistem real time dan bisa menyebabkan starvation. Round robin atau RR memiliki definisi yaitu algoritma penjadwalan proses yang sederhana dan umum digunakan, di mana setiap proses diberikan jatah waktu atau kuantum yang sama untuk dieksekusi sebelum dialihkan ke proses berikutnya dalam antrian tanpa prioritas. Round robin juga memiliki karakteristik yaitu 1. Preemptive dan fair, karena setiap proses dapat berjalan dalam waktu yang sama. Tidak ada proses yang bisa mendominasi CPU. 2. Menggunakan time quantum yang merupakan parameter umum, biasanya dalam millisecond. 3. Berbasis circular, dengan proses dikelola dalam antrian melingkar. Setelah satu proses selesai, maka proses berikutnya mendapat giliran. 4. Responsif, untuk sistem interaktif sangat cocok karena dapat memuat multitasking dan real time yang membutuhkan waktu respon yang cepat. Selanjutnya, cara kerja round robin yang memiliki time quantum 3 millisecond dengan CPU yang di atasnya dan yang di bawahnya merupakan R key, di mana di detik ke-0 kedatangan P1 dengan burst time yaitu 10 dan di detik ketiga P1 dieksekusi dengan sisanya yaitu 7 dan kedatangan juga P2 dengan burst time 5. Maka dari detik ke-0 sampai ke-3 merupakan CPU P1. Selanjutnya detik ke-6 P1 kembali lagi dieksekusi dengan sisanya yaitu 4 dan P2 dieksekusi dengan sisanya yaitu 2. Maka dari detik ke-3 sampai ke-6 CPU-nya yaitu merupakan 2 P2. Selanjutnya di detik ke-9 kedatangan P3 dengan burst time-nya yaitu 8, maka dari detik ke-6 sampai ke-9 merupakan CPU P1. Selanjutnya, di detik ke-12, P3 dieksekusi dengan sisanya yaitu 5 dan kedatangan juga P4 dengan burst time-nya yaitu 3. Maka dari detik ke-9 sampai ke-12 merupakan CPU P3. Selanjutnya, di detik ke-15, P4 dieksekusi dan sisanya adalah 0. Dan masuklah juga di detik ke-15 yaitu P5 dengan burst time-nya yaitu 3. Maka dari detik ke-12 sampai ke-15 merupakan P4. Selanjutnya di detik ke-18 kembali lagi P1. Dari
eksekusi sebelumnya. Maka detik ke-15 sampai ke-18 merupakan CPU P5. Selanjutnya di detik ke-21 P1 dieksekusi dengan sisanya yaitu 1 dan masuk juga P3 dengan sisanya yaitu 5. Maka dari detik ke-18 sampai ke-21 merupakan CPU P1. Selanjutnya detik ke-24 masuk lagi P5 dari sisa eksekusi sebelumnya dengan boost time yaitu 3 dan P3 dieksekusi kembali dengan sisanya yaitu 2. Maka dari detik ke-21 sampai 24 merupakan CPU P3. Selanjutnya detik ke-21 P5 dieksekusi dengan sisanya yaitu 0. Maka dari detik ke-24 sampai ke-27 merupakan CPU P5. Selanjutnya di detik ke-28 P1 dieksekusi dengan sisanya yaitu 0. Maka dari detik ke-27 sampai ke-28 merupakan CPU P1. Selanjutnya di detik ke-31 P3 dieksekusi dengan sisanya yaitu 2. Maka dari detik ke-28 sampai 31 merupakan P3. Kemudian hasil round robin dari visualisasi perhitungan sebelumnya yang telah dilakukan, yaitu waiting time-nya P1-nya sama dengan 32 dikurang 10 dikurang 0 sama dengan 22, P2 sama dengan 20 dikurang 5 dikurang 3 sama dengan 13, P3 31 dikurang 8 dikurang 4 sama dengan 19, P4 12 dikurang 36 sama dengan 3, P5 26 dikurang 6 dikurang 8 sama dengan 12 dan memiliki average waiting yaitu 60 dibagi 5 sama dengan 13,8. Kemudian turnaround time yaitu P1 sama dengan 22 ditambah 10 sama dengan 32, P2 13 ditambah 5 sama dengan 18, P3 19 ditambah 8 sama dengan 27, P4 3 tambah 3 sama dengan 6, P5 12 tambah 6 sama dengan 18 dan average-nya yaitu 101 dibagi 5 sama dengan 20,2. Round robin juga memiliki kelebihan dan kekurangan, diantaranya yaitu kelebihannya 1. Cocok untuk multitasking dan interaktif, 2. Tidak memiliki start pattern, 3. Merespon cepat. Dan kekurangannya yaitu 1. Overhead, 2. Kurang optimal dalam efisiensi waktu, 3. Quantum time harus ditentukan dengan tepat. Selanjutnya adalah priority scheduling primitive. Definisinya, priority scheduling adalah metode penjadwalan yang mendahulukan tugas yang memiliki prioritas tertinggi. Dalam metode ini, setiap tugas memiliki prioritasnya masing-masing. Dan pada priority scheduling primitive ini, proses yang sedang berjalan akan dihentikan jika ada proses baru yang memiliki prioritas lebih tinggi. Pada priority scheduling non-primitive, proses baru yang memiliki prioritas lebih tinggi tidak akan mengganggu proses yang sedang berjalan. Itu bedanya. Kemudian, pada bagian karakteristiknya dari priority scheduling primitive ini, yaitu berbasis prioritas, yang dimana CPU selalu memilih proses dengan prioritas tertinggi. Dan primitif karena mengutamakan prioritas lebih tinggi tadi, dan proses yang sedang berjalan akan langsung diberhentikan dan digantikan dengan proses yang baru. Kemudian ada risikonya yaitu starvation. Pada proses ini dengan prioritas lebih rendah bisa tidak kebagian CPU jika proses prioritasnya lebih tinggi terus berdatangan. Kemudian membutuhkan penanganan starvation karena biasanya diatasi dengan teknik aging, yaitu menaikkan prioritas proses yang terlalu lama menunggu dan responsif untuk proses penting sehingga cocok untuk sistem yang butuh mendahulukan proses-proses penting atau mendesak, contohnya real time system dan emergency tasks. Kemudian dia lebih fleksibel karena prioritasnya bisa ditentukan secara statik atau dynamic. Pada set data ini, kita akan membahas berdasarkan prioritas. Makanya dikatakan bahwa 1 adalah prioritas tertingginya. Untuk proses sendiri, kita akan menggunakan P1 sebagai warna merah, P2 sebagai warna aqua, P3 warna biru,
P4 warna kuning atau kemasan, dan P5 berwarna ungu. Nah, untuk tahapannya sendiri atau cara kerjanya, yang pertama yaitu proses pertama dimulai dari detik ke-0 hingga ke-2. Dan pada detik ke-0, P1 masuk dan P2 masuk dan langsung dieksekusi. Karena merupakan prioritas tertinggi, pada proses kedua dimulai dari detik ke-2 hingga ke-7. Dan pada detik ke-4, P3-nya masuk pada detik ke-6. Kemudian P4 masuk pada detik ke-7 dan P2 habis dan langsung mengeksekusi P4. Karena prioritas tertinggi kedua, lalu proses keempat dari detik ke-7 hingga detik ke-8, pada detik ke-8 P5 masuk. Dan pada detik ke-10 P4 sudah habis, sehingga P1 langsung dieksekusi. Karena prioritas tertinggi yang ketiga, lalu pada proses pertamanya dari detik ke-10 hingga ke-18, pada detik ke-18 yaitu yang pada detik ke-18 S1 sudah habis, sehingga langsung mengeksekusi P3. Dan karena P3 merupakan prioritas terendah kedua, lalu proses ketiga pada detik ke-18 hingga ke-26. Dan pada detik ke-26 P3-nya sudah habis, sehingga pada P5 langsung dieksekusi. Nah, karena P5 adalah proses yang paling rendah, lalu pada proses kelima dari detik ke-26 sampai ke-32 akan dihabisi P5-nya, yang menjadi prosesnya pun akan diakhiri atau selesai. Nah, untuk rumusnya sendiri, kita mengetahui bahwa untuk perhitungannya, waiting time itu adalah completion time dikurang arrival time dikurang burst time. Dan pada priority scheduling primitive ini, P1-nya adalah P18 dikurangkan 10 dan hasilnya adalah 8. Kemudian P2-nya adalah 5 dikurang 5, hasilnya adalah 14. Dan P4-nya adalah 4 dikurang 3, hasilnya 1. Dan P5-nya 24 kurang 6, hasilnya 18. Dan diperoleh average waiting time-nya dengan menjumlahkan semua dibagi 5, yaitu 88,2. Kemudian ada turnaround time-nya, yaitu rumusnya turnaround time adalah completion time dikurang arrival time. Nah, untuk hasilnya sendiri, P1 adalah 18, P2 5, P3 22, P4-nya 4, dan P5-nya adalah 24. Nah, average turnaround time-nya ini yaitu jumlah dari ke-5P ini dibagi 5, diperoleh hasilnya adalah 14,6. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri dari priority scheduling primitive ini, yang pertama yaitu memungkinkan eksekusi proses yang efisien, yang lebih baik, kemudian efisiensi dalam menangani real time, dan fleksibilitasnya dalam dynamic priority. Sementara kekurangannya sendiri yaitu bisa menyebabkan starvation dan harus ada mekanisme aging. Kemudian ada juga kemungkinannya untuk overhead CPU yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita masuk pada perbandingan dari setiap algoritmanya. Yang kita memiliki algoritma CPU yang ada 4, kemudian rata dari waiting time-nya dan rata dari turnaround time-nya. Seperti pada terlihat di tabel berikut, yang dimana FCFS memiliki rata waiting time 10,8 dan rata turnaround time-nya 17,2. Kemudian SJF non-primitive memiliki rata waiting time 9 dan rata turnaround time-nya 15,44. Dan algoritma CPU dari round robin memiliki rata waiting time 13,8 dan rata turnaround time-nya 20,2. Kemudian PS primitifnya memiliki rata waiting time 8,2 dan rata turnaround time-nya 14,6. Kita dapat melihat perbandingannya berdasarkan tabel average waiting time dan average TAT tersebut atau turnaround time-nya seperti yang ada di sini. Yang dimana yang pertama yaitu first come service atau first come first service FCFS memiliki rata waiting time-nya yaitu 10,8 dan turnaround time-nya 17,2. Nilai ini memang menunjukkan bahwa algoritma FCFS cenderung kurang efisien karena prosesnya dieksekusi sesuai urutan kedatangan tanpa memperhitungkan lamanya waktu eksekusi. Dan proses dengan durasi panjang yang datang lebih dulu akan menyebabkan proses lain menunggu lama atau disebut sebagai convoy effect, sehingga meningkatkan rata-rata waktu tunggunya. Nah, untuk shortest job first non-primitive atau SJF non-primitive, algoritma ini menunjukkan rata-rata waiting time 9 dan turnaround time 15,44. Lebih baik dibandingkan FCFS secara teori, tetapi SJF non-primitive memang mampu meminimalisasi waktu tunggu rata-rata karena selalu memilih proses dengan burst time terpendek untuk eksekusi terlebih dahulu. Kelemahannya ialah risiko terjadinya starvation pada proses yang memiliki burst time terbesar. Nah, untuk robin atau round robin memiliki rata-rata waiting time tertinggi di antara semuanya, yaitu 13,8
dan turnaround time-nya yaitu 20,2. Hal ini disebabkan oleh karakteristik dari round robin sendiri yang membagi waktu CPU-nya secara bergantian kepada setiap proses dengan jatah waktu tertentu atau disebut sebagai time quantum. Banyaknya perpindahan antara proses tersebut menyebabkan peningkatan waktu tunggu, terutama jika jumlah waktu prosesnya atau jumlah prosesnya banyak dan time quantum yang digunakannya terlalu sedikit atau terlalu kecil. Kemudian, priority scheduling primitive. Nah, algoritma ini menjadi rata-rata waiting time 8,2 dan turnaround time 14,6 yang merupakan hasil yang paling efisien di antara algoritma-algoritma lainnya dari tabel tersebut. Secara teori hal ini terjadi karena algoritma ini selalu memproses tugas dengan prioritas tertinggi terlebih dahulu. Mekanisme primitif sendiri memungkinkan proses dengan prioritas lebih rendah dihentikan sementara untuk menjalankan proses prioritasnya lebih tinggi. Namun algoritma ini tetap memiliki resiko terjadinya starvation jika prosesnya atau prioritasnya rendah dan terus-menerus ditunda. Kesimpulannya sendiri, kita dapat mengetahui dari berbagai perbandingan tadi dan dari tabel yang average waiting time dan average turnaround time-nya itu, kita memiliki dari data dan teorinya yaitu algoritma priority scheduling primitive atau FJF non-primitive menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam hal rata-rata, waktu tunggu, dan turnaround time. Sementara Robin atau round robin cocok digunakan pada sistem multitasking yang memastikan atau membutuhkan keahlian dalam pembagian waktu CPU-nya, namun cenderung memiliki waktu tunggu yang lebih besar. Sedangkan FCFS merupakan algoritma yang paling sederhana namun kurang optimal di beberapa segi, yaitu efisiensi waktu proses. Terima kasih.